Selamat malam saudara, Maluku Antarnuse di hari ini Rabu 28 Desember 2016 hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya ikutilah kilas berita utama berikut. Buntut pembayaran ganti rugi di Tawiri, ahli waris demo di BPN Maluku. Perlancar transportasi laut, upaya buka keterisolasian di Maluku. Dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Henry Nanloh, inilah Maluku Antarnuse selengkapnya. Sejumlah ahli waris keluarga Tamimi yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah di negeri Tawiri melakukan aksi demonstrasi di kantor agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Maluku. Aksi itu terkait proses ganti rugi yang dilakukan di atas tanah milik mereka yang akan dijadikan lokasi pembangunan dermaga TNI Angkatan Laut. Sejumlah ahli waris keluarga Tamimi yang melakukan aksi demonstrasi di kantor ATR BPN Maluku mempertanyakan proses ganti rugi yang dilakukan di atas tanah yang diakui milik mereka. Sebagian tanah milik mereka diklaim oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan telah menerima ganti rugi. Atas dasar itu, mereka mendatangi kantor ATR BPN untuk mempertanyakan masalah tersebut. Namun pihak ATR BPN Maluku enggan menemui pendemo. Aksi ini mereka lakukan karena setelah berulang kali dilakukan mediasi dengan pihak ATR BPN Maluku tidak menemukan jalan keluar. Padahal tanah tersebut berdasarkan Perponding 1065 adalah atas nama Abdet bin Abdul Gawi Atamimi. Kuasa hukum keluarga Atamimi Said Al-Fahmi bin Tahir menyatakan bila jalan damai tidak dapat dilakukan, pihaknya akan menempuh jalur hukum dalam penyelesaiannya. BPN mengakui bahwa ada 1065 itu ada, tapi luas daripada 1065 itu yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Kota BPN Kota Ambon bahwa luasnya ada 27,3 hektar. Ternyata ketika pada saat kita peninjauan lokasi di objek yang sama cuma terletak sisa 2 hektar yang sudah bersertifikat, yang sisanya tidak ada gitu loh. Persoalannya ahli waris menuntut sisa daripada elem tersebut itu yang harus diganti rugi kepada ahli waris itu mana gitu loh. Sampai saat ini ahli waris belum pernah menerima ganti rugi apapun. Sehingga itulah yang kita koordinasikan dengan BPN untuk bagaimana bisa direalisasikan. Said Al-Fahmi bin Tahir mengaku kliennya menginginkan jalan damai dan mencari solusi dalam menyelesaikan kasus ganti rugi tanah tersebut. Boy Nahrum Unga melaporkan. Keterisolasian di sebagian wilayah Maluku, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, harus dijawab dengan membuka jalur transportasi laut reguler dan terkoneksi. Hal ini harus diupayakan karena Somlaki sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi dan perdagangan lintas selatan di Maluku. Masih banyak kawasan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang hingga kini masih terisolasi. Akibatnya potensi yang dimiliki terutama di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan tidak dapat dipasarkan. Untuk menjawab masalah tersebut harus dilakukan dengan membuka jalur transportasi laut reguler dan terkoneksi dengan ibu kota Provinsi Maluku di Ambon. Dalam mewujudkan transportasi laut reguler dan terkoneksi ke Ambon, salah satu investor di bidang perkapalan membuka rute pelayaran Ambon-Somlaki Larat pergi pulang. Pelayaran yang akan dibuka awal Januari 2017 mendatang nantinya melayari rute Ambon-Somlaki Larat rutin setiap minggu. Kapal yang akan melayari rute tersebut yakni kapal motor Askar Saputra 09 dengan bobot 1064 gross ton.
KM Askar Saputra 09 yang pelayaran perdananya akan dimulai tanggal 3 Januari 2017 mendatang berkapasitas 850 penumpang. Pengelola KM Askar Saputra 09 Ompu menyatakan tarif sekali jalan untuk penumpang ekonomi Ambon Saumlaki yakni Rp315.000, Ambon Larat Rp375.000 dan Saumlaki Larat Rp100.000. Tersedianya transportasi laut reguler dan terkoneksi dari Ambon ke Saumlaki dan Larat nantinya dapat memperlancar arus dan pergerakan orang serta memperlancar distribusi barang. Selain itu juga dapat mendukung kebijakan pemerintah yaitu membangun tol laut yang merupakan program pemerintah pusat dalam merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dibukanya transportasi laut reguler dan terkoneksi setiap minggu dari Ambon Saumlaki Larat yang akan dilayari KM Askar Saputra 09 juga diharapkan dapat membuka keterisolasian yang selama ini dialami sebagian masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah baru-baru ini. Lewat rapat itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan produksi komoditas pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan di Buru Selatan. Rapat Dewan Ketahanan Pangan merupakan momen penting sebagai tindak lanjut dari gelar pangan lokal spesifik Hotong dan makan patita menu pangan lokal. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi serta membahas permasalahan dan menetapkan langkah operasional membangun ketahanan pangan. Rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan ketahanan pangan serta mempercepat peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan. Di samping itu juga untuk mengatur distribusi dan stabilitas serta harga pangan di Kabupaten Buru Selatan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengatakan kabupaten itu merupakan lumbung dan distributor pangan lokal, khususnya umbi-umbian, kentang, dan hotong. Aneka pangan lokal itu oleh masyarakat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Namun seiring dengan perubahan paradigma dan kemajuan teknologi, pola makan mengalami degradasi dan diganti dengan nasi. Saya berharap bahwa dengan ini kita sudah melakukan ini, insya Allah mudah-mudahan seluruh masyarakat sudah lebih memahami lagi dan nanti kita lakukan sosialisasi secara bertahap-tahap dan mengarah pada perda kita untuk kembali kepada makanan aneka ragam makanan kita ini dan itu agar bisa betul-betul digunakan oleh masyarakat ya. Lewat rapat koordinasi ini diperkuat komitmen untuk mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah guna mensinkronkan fungsi dan merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah yang akan diterapkan di masa mendatang. Rapat koordinasi ketahanan pangan yang berlangsung sehari itu diikuti seluruh pimpinan SKPD dengan pemateri dari Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian, serta pemateri dari Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Rahmalatul Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kabupaten Kota penyelenggara pemilihan kepala daerah melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan pilkada di masing-masing kabupaten kota.
5 kabupaten kota di Maluku akan melaksanakan pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala daerah secara serentak Februari tahun depan. 5 kabupaten kota itu masing-masing Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Buru. Selasa sore, pemerintah Provinsi Maluku melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan pilkada serentak itu. Rapat tersebut berlangsung tertutup di kantor Gubernur Maluku. Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia, mengatakan, rakor pilkada itu membicarakan berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh kelima kabupaten kota. Menurut Palapia, hingga saat ini tidak dijumpai kendala berarti di 5 kabupaten kota itu terkait persiapan pemungutan suara pilkada serentak Februari tahun depan. Di sisi lain, Palapia mengatakan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo di Kota Ambon dalam rangka melaksanakan malam pergantian tahun hingga saat ini belum berubah. Palapia berharap rencana tersebut tidak berubah hingga pada waktunya. Orniel Kotadini melaporkan. Pemirsa, berikut kami mengajak saudara mengikuti berita peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah. Wujud kecintaan warga Jalan Baru Stain terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Minggu pagi. Mengawali peringatan Maulid Nabi itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketua RT 003 RW 17 Jalan Baru Stain, Hussein di Pinubun, mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan masyarakat Jalan Baru Stain ini sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah, peringatan Maulid Nabi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan silaturahmi di antara warga masyarakat. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, diharapkan masyarakat yang berdomisili di Jalan Baru Stain, khususnya di RT 03 RW 17, dapat mencontohi suri teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Al-Ustadz Arsal Tuasikal mengatakan, semarak peringatan Maulid yang dilaksanakan umat Islam di bulan Rabiul Awal merupakan wujud kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki akhlak dan kepribadian mulia yang patut menjadi contoh dan teladan. Kecintaan kepada Rasulullah, kata Tuasikal, tidak hanya dengan memperingati hari kelahiran Nabi yang lazim disebut Maulid. Namun kecintaan itu hendaknya dapat diaktualisasikan lewat tindakan meneladani ajaran yang dibawakan Rasulullah, yakni rahmatan lil alamin. Selain itu, akhlak dan sifat Rasul yang baik dan mulia di hadapan Allah perlu dijadikan contoh oleh umat Islam untuk menghadapi kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaidi Asril melaporkan. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku. Perayaan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diawali dengan pembacaan Syaraf Al-Anam. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Maluku, Dr. Muspida Suyuti, mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dirayakan keluarga Sulawesi Selatan yang berdomisili di Maluku. Peringatan ini selain mewujudkan rasa kecintaan mereka kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga merajut dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama. Merajut ukhuwah Islamiyah juga selalu dilakukan Nabi Allah di zamannya. Apapun yang dilakukan beliau merupakan contoh teladan bagi umat Islam. Olehnya, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan tetap berusaha meningkatkan hubungan persaudaraan dan kebersamaan di antara warga masyarakat di Maluku. Ustadz Arsal Tuasikal dalam Hikmah Maulid menjelaskan tentang gelar yang diberikan sahabat dan pengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gelar Al-Amin, karena beliau memiliki sifat terpuji yaitu jujur, dapat dipercaya, penyantun, dan rendah hati. Di zaman era globalisasi keterbukaan saat ini, kata Tuasikal, banyak orang yang membicarakan sifat jujur. Jujur dalam berdagang, jujur dalam bekerja, dan jujur dalam bergaul. Namun sedikit sekali yang mengamalkan kejujuran itu.
Orang yang selalu bersikap jujur dan mengamalkan kejujuran itu, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang benar, dan begitu juga sebaliknya siapa yang pendusta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat dipercaya dan selalu menjaga amanah. Kepercayaan dan amanah memang sulit untuk dilakukan. Namun jika seseorang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hal-hal itu dapat dilakukan. Begitu juga dengan sifat rendah hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang rendah hati ketika ia belum memiliki apa-apa, belum mempunyai banyak harta, pangkat dan jabatan, tetapi banyak juga orang yang sombong dan takabur ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang rendah hati niscaya akan ditinggikan oleh Allah, dan mereka yang sombong dan takabur akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini, Ustadz Arsal Tuasikal mengajak umat Islam, khususnya warga masyarakat Sulawesi Selatan, untuk selalu bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan makna yang baik dalam kehidupan mereka. Devi bin Umar melaporkan. Dengan hancurnya kekuatan orang yang paling berpengaruh di dunia, waris. Marilah sama-sama kita haturkan, kita persembahkan Al-Fatihah. Bulan Rabiul Awal, umat muslim diingatkan dengan peristiwa penting, yakni hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremonial. Hal itu merupakan momen untuk menggugah kesadaran menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi keluarga besar Oyang Pa Solisa yang berdomisili di kota Ambon dan sekitarnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad memiliki makna penting bagi syiar dan dakwah, walaupun baru pertama kalinya dilaksanakan. Peringatan Maulid itu diaktualisasikan dalam pembacaan rawi Sarafal Anam yang dikumandangkan secara bergantian oleh anak cucu Oyang Pa Solisa. Ketua pengajian Washilul Arham, Nyonya Lisa Solisa, mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW keluarga Oyang Pa Solisa tahun ini untuk mengingatkan kembali umat muslim, terutama anak cucu Oyang Pa Solisa, tentang kepribadian Nabi yang agung dengan misi yang universal sebagai rahmatan lil alamin. Melalui hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga Oyang Pa Solisa diharapkan dapat meneladani sikap dan pola hidup Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya akhlak mulia, kecerdasan yang luar biasa, dan kepribadian agung, serta kepemimpinan yang tangguh dan bijaksana dalam membina rumah tangga yang sakinah. Pembina pengajian Washilul Arham, keluarga besar Oyang Pa Solisa, Nyonya Reni Solisa, mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Rabiul Awal merupakan anugerah besar. Menurutnya, Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah bagi umat di jagat raya ini yang perlu diteladani. Makna dan nikmat Allah serta nilai salawat Nabi harus dinafaskan sepanjang masa. Nyonya Reni Solisa menyebutkan pendidikan akhlak antara lain kejujuran akan melahirkan sifat-sifat sidik dan amanah serta memakmurkan rumah dengan tilawatil Quran. Nyonya Reni juga berpesan lewat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1438 Hijriah, keluarga besar Oyang Pa Solisa dapat meningkatkan iman dan takwa serta memupuk silaturahmi antar sesama. Rahmalatul Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Sebagai wahana pembentukan akhlakul karimah. Majelis Taklim Al-Mutakin Ori Ambon pada Sabtu malam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah. Salam dan salawat digaungkan membahana sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
yang lahir sebagai manusia yang sempurna untuk menuntun umat manusia kepada jalan yang benar, keluar dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Kelahiran Nabi besar Muhammad SAW merupakan peristiwa bersejarah bagi umat manusia di dunia untuk merubah akhlak manusia menjadi manusia yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Ketua Panitia Pelaksana Bialatul Konsina mengatakan, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah selain menjadi ajang perenungan terhadap peristiwa kelahiran Nabi akhirul zaman Muhammad SAW yang menjadi inspirasi bagi segenap umat Islam untuk dijadikan suri teladan, juga dijadikan sebagai media silaturahmi, memupuk tali kekerabatan dan menjalin kembali hubungan persaudaraan antar sesama, utamanya bagi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mutakin Ori. Bialatul Konsina berharap kegiatan seperti ini akan terus dijadikan sebagai rutinitas agenda tahunan dan ke depan akan diperingati lebih semarak. Al-Ustadz Abdul Rahman Tuanaya dalam Hikmah Maulid menyebutkan peristiwa tanggal 12 Rabiul Awal merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam di dunia, yang mana pada perjalanannya telah membawakan kitab suci Al-Quran sebagai landasan dan pedoman hidup bagi umat Islam di dunia saat ini. Dijelaskannya, ada dua hal penting yang diingatkan Tuanaya dalam merekonstruksi diri ke arah yang lebih baik, yakni berpijak kepada Al-Hadis dan kitab suci Al-Quran. Dengannya manusia dapat termotivasi untuk berbuat sesuai dengan perilaku Nabi. Tuanaya juga mengajak ibu-ibu Majelis Taklim untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup dengan menjadikan Al-Hadis dan Quran sebagai pedoman hidup. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal dengan Maulid Nabi menjadi motivasi bagi umat Islam di Indonesia untuk selalu merayakannya. Tradisi seperti ini hanya dilaksanakan di Nusantara. Karenanya Tuanaya berharap kearifan lokal masyarakat Indonesia ini harus terus dilestarikan sebagai aset bangsa dan nilai sejarah bagi sebuah kemajemukan. Abu Sahbawal, Junaidi Asril melaporkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan media untuk merefleksi dan menginternalisasi kembali nilai-nilai keteladanan Sang Rasul. Semua keteladan Nabi Muhammad menjadi pilar peradaban dunia yang patut dicontohi umat manusia. Refleksi keteladan Nabi Muhammad itu disampaikan penjabat Bupati Maluku Tengah Salitio pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah yang berlangsung di Pendopo Bupati Maluku Tengah Rabu malam. Salitio mengajak umat muslim untuk senantiasa menciptakan masyarakat madani yang berkeadaban tinggi, di mana dalam masyarakat madani itu tercermin nilai-nilai ketauhidan, sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, dan golongan. Salitio berharap lewat momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjadikan umat muslim di daerah ini untuk menjadi suri teladan dalam membangun masyarakat Maluku Tengah yang berkeadaban tinggi, sehingga dengan uswatun hasanah dapat mewujudkan visi pembangunan, yakni terciptanya masyarakat Maluku Tengah yang lebih berkualitas, sejahtera, damai, dan berkeadilan. Ustadz Syarif Bakri Asyatri melalui Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW mengajak umat muslim khususnya di Maluku Tengah untuk dapat mengaktualisasi dan mengimplementasikan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mengenal segala bentuk ancaman, kerusakan akhlak dan moral, serta menghindari dan menjauhi larangannya. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahillah Sia melaporkan. Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan peristiwa bersejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu selalu diperingati umat Islam, termasuk Ikatan Keluarga Besar Siri Suri Islam IKASI Cabang Ambon. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1438 Hijriah bagi ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahman IKASI Cabang Ambon sudah menjadi tradisi dan program setiap tahun. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud dan ungkapan rasa syukur dan cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah diawali dengan pembacaan kalam ilahi, salawat dan salam, serta lantunan Sarapal Anam.
Ketua Panitia Pelaksana Zainab Supamena mengatakan, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah tidak semata sebagai ajang seremoni, namun lebih dari itu kegiatan ini sebagai bagian penting untuk memupuk hubungan kekerabatan dan menjalin silaturahmi antara sesama, utamanya bagi warga IKASI cabang Ambon dan warga masyarakat Siri Sori Islam pada umumnya. Ketua Pengajian IKASI Ambon, Nyonya Hajah Fatma Hole mengatakan, kebersamaan yang dirajut melalui perayaan Maulid Nabi ini menjadi bagian penting untuk terwujudnya nilai-nilai kebersamaan dan merespon program kerja bersama terkait dengan penguatan intelektualitas ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahman IKASI cabang Ambon. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah IKASI Ambon tahun ini dilaksanakan di negeri Siri Sori Islam. Hal ini sebagai wujud perekatan nilai-nilai kebersamaan dalam merefleksi keteladanan dan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di lingkungan Majelis Taklim IKASI Siri Sori Islam cabang Ambon dan negeri Siri Sori pada umumnya. Abu Sahubawa, Edi Asril melaporkan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah diperingati oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Imam Stal Kuda Seroja berlangsung Senin malam. Lantunan zikir dan salawat mewarnai jalannya peringatan Maulid Nabi yang berlangsung hikmat. Ketua Majelis Taklim Nurul Imam Stal Kuda Seroja, Eni Sarfan mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad mampu meningkatkan silaturahmi antar sesama umat beragama di Kota Ambon. Sarfan meminta momentum peringatan Maulid Nabi dijadikan sebagai wahana peningkatan silaturahmi antar sesama keluarga besar Majelis Taklim Nurul Imam Stal Kuda Seroja. Dikatakan sebagai insan muslim harus selalu menjunjung perilaku yang baik sebagaimana yang ada dalam diri Rasulullah. Melalui peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat mengaplikasikan sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman Stal Kuda Seroja berlangsung dalam pembacaan Saraf Al-Anam. Pembacaan Saraf Al-Anam berisikan syair, zikir dan salawat kepada Rasulullah. Pembacaan zikir dan salawat diiringi dengan tabuhan rebana. Pembacaan Saraf Al-Anam yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian Nurul Imam berlangsung hikmat. Puluhan ibu-ibu dengan khusyuk dan antusias mengikuti pembacaan Saraf Al-Anam hingga selesai. Dalam peringatan Maulid Nabi, Ustadz Hadi Basalama juga menyampaikan ceramah terkait dengan makna Maulid Nabi. Menurutnya, setiap memperingati Maulid Nabi hendaknya mencontohi akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang tepat dalam meneladani akhlak Rasulullah adalah membagi antar sesama fakir miskin, janda dan orang tua jompo. Selain itu juga dapat membangun persatuan dan kebersamaan antar sesama umat beragama di Kota Ambon. Panile Tahid melaporkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah, keluarga besar Majelis Taklim Nurul Ilmi SMA Negeri 13 Ambon berlangsung Senin siang. Rawi yang dibacakan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ilmi SMA Negeri 13 Ambon itu menceritakan kisah Nabi sejak lahir, hijrah hingga wafat. Ketua Majelis Taklim Nurul Ilmi SMA Negeri 13 Ambon, Nyonya Ija Divinubun mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar ini merupakan yang kedua kalinya sejak terbentuknya Majelis Taklim. Peringatan ini memiliki makna yang dalam sebagai momen untuk mengingatkan umat muslim di seluruh dunia tentang kepribadian yang agung dan abadi sebagai rahmatan lil alamin. Makna dan hikmah yang tersirat dalam Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki berbagai nilai, di antaranya nilai spiritual. Setiap insan muslim termasuk keluarga besar di lembaga SMA Negeri 13 Ambon untuk diharapkan mampu menumbuhkan cinta pada Nabi Muhammad SAW.
Pembina Majelis Ta'lim Nurul Ilmi HB Divinubun mengatakan selama 1 tahun berkiprah dalam berbagai kegiatan keagamaan telah terlihat berbagai kelebihan Majelis Ta'lim itu, terutama di bidang keagamaan. Selain itu, Divinubun juga mengajak seluruh perangkat di SMA Negeri 13 Ambon untuk mengintrospeksi diri, terutama pengetahuan yang diberikan dan diterapkan anak didik. Melalui perayaan Maulid Nabi ini, mereka diminta menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz M. Saleh Divinubun dalam hikmah Maulidnya mengatakan, jagat raya menyambut gembira kedatangan Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap insan di SMA Negeri 13 Ambon diajak memperbanyak salawat serta menghiasi rumah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Ustadz Divinubun juga mengingatkan 3 hal yang harus dimaknai umat manusia, di antaranya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat akan kematian. Menurutnya, makna hijrah Nabi dan perubahan yang dipimpinnya pada zaman itu adalah dengan syiar dan dakwah yang teguh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti bersabda bahwa hidup ini harus disertai perjuangan yang gigih serta bekerja keras dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmalatu Konsina dan Lamarunga melaporkan. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah Selasa malam. Lantunan zikir dan salawat mengawali peringatan Maulid Nabi yang sudah menjadi program tetap dari Majelis Ta'lim Nurul Afia setiap bulan Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi yang berlangsung dalam suasana kesederhanaan ini sekaligus dimanfaatkan oleh ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia untuk memperkokoh silaturahmi. Pada peringatan Maulid Nabi ini, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia turut mempersembahkan pembacaan Saraf Al-Anam. Pembacaan Saraf Al-Anam yang dibawakan dengan khusyuk ini berisikan syair-syair zikir dan salawat yang ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan Saraf Al-Anam ini merupakan wujud kecintaan ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia terhadap kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat kepada semua manusia. Dalam pembacaan Saraf Al-Anam ini, ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia yang merupakan keluarga besar Najar juga melibatkan anak-anak panti asuhan Al-Khairat Melati. Mereka dengan antusias membawakan zikir yang disertai dengan tabuhan terbana mengiringi pembacaan Saraf Al-Anam yang dibawakan. Ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia juga dengan penuh kegembiraan membawakan zikir dan salawat yang dibawakan oleh anak-anak panti asuhan Al-Khairat Melati. Selain keluarga besar Najar yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi yang dilakukan ini, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Afia juga mengundang sejumlah majelis ta'lim yang ada di wilayah Galunggung. Dan sementara itu, Majelis Ta'lim memiliki peranan sebagai wadah transformasi ilmu agama di lingkungan masyarakat. Bahkan Majelis Ta'lim mampu membina generasi muda Islam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Majelis Ta'lim merupakan organisasi sosial keagamaan yang berperan meningkatkan kapasitas anggotanya dan masyarakat di lingkungan keluarga Islam. Pembina Majelis Ta'lim di Kota Ambon, Samlatu Konsina, mengatakan Majelis Ta'lim telah mengambil bagian dalam pembangunan Kota Ambon, terutama dalam konsolidasi keumatan di kota ini. Konsolidasi keumatan dilakukan Majelis Ta'lim dimulai dari dalam keluarga hingga lingkungan masyarakat. Untuk itu dirinya selalu memberikan dukungan bagi Majelis Ta'lim di Kota Ambon dalam melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keimanan. Samlatu Konsina mengatakan hal itu saat memberikan arahan dalam acara pelantikan Majelis Ta'lim Al-Huda Kota Jawa Sabtu pagi. Kita tahu Majelis Ta'lim adalah organisasi sosial keagamaan yang digagas oleh ibu-ibu, dan peran serta ibu-ibu Majelis Ta'lim selama saya menjadi wakil wali kota itu luar biasa, memberikan sumbangan bagi proses-proses konsolidasi keumatan. Dalam bahasa saya begini, kalau konsolidasi keumatannya benar, maka konsolidasi antar umatnya juga akan benar. Kalau konsolidasi antar umatnya benar, maka konsolidasi kota ini juga akan benar. Kalau konsolidasi kota ini benar, maka kita akan menjadi kota yang dengan konsep hidup orang bersaudara itu, kita akan maju dan berkembang.
Pelantikan Majelis Ta'lim Al-Huda Kota Jawa dilakukan Wakil Kepala KUA Teluk Ambon Baguala Sopian Latukau. Latukau mengatakan pelantikan pengurus Majelis Ta'lim ini bukti semangat ibu-ibu berlomba-lomba dalam kebaikan. Menurutnya peran Majelis Ta'lim sangat penting karena di lembaga itu akan terjadi transformasi ilmu agama. Melalui ilmu agama, ibu-ibu akan melakukan pembinaan keluarga dengan baik. Latukau berharap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda Kota Jawa yang baru mampu menyusun dan merealisasikan program kerja mereka dalam membina keluarga untuk meningkatkan iman dan takwa. Hanja Tomia melaporkan. Dan saudara, selanjutnya sejumlah perayaan Natal Kristus yang dikemas dalam segmen Warta Natal berikut. Persekutuan Unit 1 Sektor Evata Jemaat GPM Amahusu merayakan Natal Kristus baru-baru ini. Perayaan Natal berlangsung sukacita, menggunakan nuansa daerah dan modern. Pendeta Aceh Musila mengatakan, Natal adalah karya besar Allah melalui kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus di kandang domba Bethlehem membuktikan Natal harus dirayakan secara sederhana. Anggota jemaat diminta hidup sederhana dan saling berbagi dengan sesama. Penatua Jemaat GPM Amahusu Yu Siloi meminta warga unit 1 sektor Evata mempersiapkan diri menyambut datangnya Natal Kristus bukan dengan kemewahan, namun dengan kerendahan hati. Menyucikan diri dan introspeksi diri hendaknya melandasi hidup umat dalam menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Siloi juga meminta unit 1 Evata menjadikan keluarga sebagai benteng pembinaan mental dan moral. Penjabat Raja Amahusu Hanok Tomasila mengajak warga unit 1 Evata terus membangun kebersamaan melalui Natal. Natal hendaknya memotivasi umat untuk senantiasa menjaga kehidupan yang rukun dan damai serta saling mengasihi dengan semua orang, terlebih khusus di antara sesama warga Amahusu. Warga Amahusu diajak mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon mendatang. Keamanan hendaknya diutamakan dalam pelaksanaan pilkada dimaksud. Dalam kesempatan itu, Persekutuan Unit 1 Sektor Evata memberikan sejumlah bantuan kepada anak yatim dan orang tua lanjut usia di lingkup jemaat itu. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sukacita perayaan Natal Kristus 2016 turut dirayakan sektor Galilea, Jemaat GPM Rumah 3. Perayaan Natal dirangkai dengan HUT Gereja Pancaran Anugerah ke-8. Pendeta Sors Likumahua mengatakan, kelahiran Yesus ke dunia dalam kesederhanaan hendaknya memotivasi setiap orang percaya untuk saling peduli dan berbagi kasih. Melalui Natal, warga sektor Galilea diminta menebarkan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Likumahua menguraikan kelahiran Kristus adalah karya besar Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa adalah pelanggaran yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Untuk itu, melalui Natal, warga sektor Galilea diajak menghindari diri dari perbuatan dosa. Perayaan Natal dan HUT Jemaat GPM Pancaran Anugerah Rumah 3 diharapkan menjadi motivasi, meningkatkan tugas pelayanan bergereja. Ketua Bakopel sektor Galilea Yafet Manuputi mengajak sektor Galilea membangun kebersamaan. Kebersamaan yang dibangun hendaknya dilandasi cinta kasih yang hakikatnya adalah Natal. Perayaan Natal sekaligus HUT Gereja Pancaran Anugerah yang ke-8 hendaknya menjadi motivasi bagi anggota jemaat untuk bersama-sama meningkatkan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Perayaan Natal yang dirangkai dengan syukuran HUT ke-8 Gereja Pancaran Anugerah berlangsung sukacita. Berbagai puji-pujian dikumandangkan umat.
Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Mengusung tema merayakan Natal dalam keragaman dan kebersamaan, keluarga besar Dinas Naker Trans Maluku menggelar Natal Kristus. Di tengah perbedaan keyakinan, pimpinan maupun staf serta pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku berbaur bersama larut dalam sukacita perayaan Natal. Pendeta Glenn Siahaya dalam refleksinya mengatakan, makna Natal bagi keluarga besar Dinas Naker Trans Maluku tahun ini adalah bersatu dalam keberagaman. Untuk itu, keluarga besar Dinas Naker Trans Maluku diminta menerima satu sama lain. Menurutnya, perbedaan merupakan modal utama meraih cita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara yang handal, karena Natal hadir memperkuat keberagaman. Hal itu didasari cinta kasih Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memberikan kedamaian. Natal bukan sekedar seremonial atau pesta. Natal merupakan refleksi iman umat Kristiani yang menyadari bahwa kehidupan memiliki tujuan membawa pesan kedamaian bagi semua orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku, Adar Sopalatu, mengatakan, Natal selalu menjadi momen istimewa dan saat terbaik untuk mengucap syukur atas segala berkat dan kasih Tuhan. Semangat Natal itu harus ada dalam diri setiap pegawai Naker Trans dimanapun berada. Mereka diminta menjadi saksi hidup yang bagus, berkinerja yang bagus, mengasihi dan toleran. Perayaan Natal Dinas Naker Trans Maluku diisi dengan kidung pujian yang dipersembahkan solois maupun vokal grup serta pemberian bingkisan Natal. Nuansa kebersamaan kembali dirasakan jemaat GPM Paso lewat ibadah perayaan Natal semalam yang dipusatkan di pelataran Jalan Terminal Transit. Natal jemaat GPM Paso berlangsung penuh hikmat dan meriah. Di bawah guyuran hujan yang membasahi desa Paso, namun sukacita Natal terus terpancar dari seluruh warga yang menghadiri perayaan Natal tersebut. Penampilan apik perwakilan seluruh wadah dan organisasi dalam jemaat GPM Paso serta beberapa artis kota Ambon, antara lain Sedle Katompesi, Seli serta Margi Sipahelut mewarnai perayaan jemaat GPM Paso. Penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga kota Ambon yang dinilai semakin matang dan dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Itulah yang menjadi modal dalam membangun kota Ambon menjadi kota yang maju, mandiri, religius, lestari, dan harmonis berbasis masyarakat, tandas Papilaya. Sementara Kapolsek Baguala Ajun Komisaris Polisi Wilhelmus Minanlarat menyampaikan kondisi Kamtipmas selama sebulan Desember berjalan aman. Karenanya, warga dihimbau agar terus menjaga ketertiban tersebut. Dirinya berpesan jelang tahun baru, euforia atau sukacita pergantian tahun baru jangan sampai menghilangkan nilai-nilai hukum. Karena itu warga Paso diminta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Sementara Ketua Majelis Jemaat GPM Paso Pendeta Toisuta dalam pesan Natalnya mengungkapkan, hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah harus saling menghargai, menghormati, saling tolong-menolong di antara sesama umat percaya. Natal merupakan perwujudan dari Allah yang mau berbagi dengan dunia. Karena itu setiap orang yang merayakan Natal akan selalu bersedia untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Di kesempatan yang sama, penjabat Raja Negeri Paso Alfred Tanahu Itumesing mengapresiasi terlaksananya perayaan Natal Jemaat GPM Paso. Selain itu, pemerintah negeri Paso juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian sektor Baguala yang telah menjaga Kamtipmas selama perayaan Natal di desa Paso dapat berjalan aman dan tertib. Perayaan Natal Jemaat GPM Paso dipimpin Pendeta John Titalay yang juga Rektor Universitas Satya Wacana. Dalam khotbahnya, Titalay mengatakan peristiwa Natal selalu membawa sukacita serta memancarkan cahaya harapan tentang kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Menurutnya, kemurnian makna Natal harus menjadi inspirasi bagi setiap warga gereja untuk lahir baru menjadi manusia baru. Dalam perayaan Natal, Jemaat GPM Paso juga dibagikan bingkisan Natal kepada para janda, duda, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Suasana Natal masih dirasakan oleh persekutuan mantan Majelis Jemaat GPM Lateri saat perayaan Natal yang berlangsung Selasa malam. Natal keluarga besar Permalis diawali dengan pembakaran lilin dan ibadah Natal yang dipimpin oleh Pendeta Yomi Yakob. Ketua Majelis Jemaat GPM Lateri Pendeta Mari Cepulu Mahuni mengatakan,
Natal hendaknya memotivasi persekutuan mantan majelis jemaat. Kebersamaan para mantan majelis jemaat diharapkan saling menopang untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Perayaan Natal juga mampu mengajak umat Tuhan merenung dan menghayati makna kedatangan Yesus Kristus bagi pemulihan hubungan manusia. Pemulihan hubungan yang baik bukan hanya dengan manusia semata, melainkan juga dengan seluruh ciptaan Tuhan. Natal hendaknya membawa damai sejahtera bagi keluarga besar Persekutuan Mantan Majelis Jemaat Lateri. Ketua Persekutuan Mantan Majelis Jemaat Lateri, Franky Tupamahu, mengajak para mantan pelayan tetap melakukan persekutuan dalam memuliakan nama Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus di tempat yang sederhana dapat dimaknai setiap pribadi maupun keluarga. Keluarga besar Permalis juga dimintakan selalu berada dalam persekutuan dan meningkatkan peribadatan. Dalam refleksi Natal, Pendeta Yomi Yakob menjelaskan, Natal yang mengandung makna damai sejahtera itu bukan hanya sebatas di bulan Desember. Makna Natal mestinya berada di setiap hari sepanjang tahun dalam kehidupan umat. Demikian juga dengan kemurahan hati terhadap sesama harus ada setiap hari. Menurutnya, kedamaian akan ditemukan bila umat saling berkomunikasi dengan baik. Karenanya keharmonisan hidup antar sesama harus terjaga dengan baik sehingga kedamaian itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Para mantan pelayan juga harus mampu memaknai Natal sebagai pembaharuan diri untuk memuja dan memuji Sang Juru Selamat. Persekutuan Mantan Majelis Jemaat untuk tetap terbuka diri untuk melakukan pelayanan. Hal itu mampu menjadi berkat bagi sesama.